Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Malam tuh namanya Rabu yang cerah. Kita kembali lagi malam Rabu ini. Kita akan ngomongin soal um, S2 dulu atau karir dulu. Nah, di sini juga gue udah mengundang beberapa pembicara ya. Ada Jessica. Jessica ini dia seorang talent developer dari e-commerce, salah satu e-commerce terkemuka e-commerce biru ya, Jess ya? Halo teman-teman, iya John. Si biru. Oke, gue kenalin dulu ya. Terus juga kita akan ada Christopher. Christopher juga seorang cyber security consultant asik di salah satu produsen apa sih namanya lu laptop ya? Laptop Hardware, ya, Chris? hardware, hardware Hardware, sebutannya. betul. Iya, si biru juga, si biru. Betul, si biru juga. Si biru juga ya. Oke. Iya, iya. Dan ini juga ada Steffi Santoso. Steffi Santoso ini seorang apa ya? Growth manager ya di Endeavor Indonesia. Halo Steph. Halo, halo. Halo Steffi. Iya, Steffi masih belum ini. Baiklah. Em, nah, sekarang kita mau ngobrolin dulu. Jadi kan sebenarnya eh, pertanyaannya mungkin buat teman-teman juga yang sekarang sudah lulus kuliah ya S1 terus lagi bingung, wah apakah gue akan lanjut S2 atau enggak ya. Nah, di sini kita akan diskusi bareng dan kalau misalnya ada teman-teman yang punya pendapat atau punya tanggapan atau punya masukan lain, pengalaman silahkan angkat tangannya aja. Nanti akan gue invite juga jadi speaker. Nah, jadi buat siapa dulu nih? Buat Jessica. Jess, Hadir. dirimu sekarang kalau apa ya? Kalau mau share sedikit dong, Jess, tentang karir dari kuliah, kemudian akhirnya bekerja sampai sekarang gitu loh. Dan apakah lanjut S2 lagi atau gimana? Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit, aku kebetulan lulusan Fakultas Hukum di salah satu universitas di Bandung. Terus kemudian begitu lulus kuliah itu langsung kerja, tapi kerjanya tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan hukum. Malah jadi business development. Nah, terus waktu di business development itu tanggung jawabnya lebih ke arah menelurkan pilot project untuk e-commerce aku gitu. Jadi yang kayak banyak kategori-kategori yang tadinya belum ada itu diciptain gitu. Terus sudah gitu project-project yang belum pernah sama sekali dilakukan itu aku yang bikin gitu. Nah terus sampai pada akhirnya 2018 ada restrukturisasi besar-besaran nih di perusahaan aku kebetulan karena growth-nya luar biasa. Nah terus aku ditawarin sama senior vice presidennya HR gitu ya, kayak Jessica kamu tertarik pindah ke HR nggak? Kita butuh HR yang lebih ngerti bisnis gitu. Nah jadi aku akhirnya pindah ke HR dan di bagian learning development sampai sekarang kerjaannya lebih ke arah bikin project-project yang berhubungan sama human development kayak gitu, John. Oke, kuliahnya apa tadi? Hukum. Oh ya, Hukum terus ya. aku nggak lanjut kuliah lagi, jadi S1 aja tuh berhenti selesai gitu. Tapi pernah mikir nggak kira-kira, wah apakah aku dulu pas lulus pengen lanjut S2 atau gimana? Jujur enggak sih, John. Jadi awalnya tuh tadinya pengennya kan jadi lawyer gitu ya. Nah Right. terus kalau jadi lawyer kita tuh sebenarnya nggak perlu S2 lagi, tapi kita butuh kayak ada kursus advokasi gitulah. Nah tapi ternyata jalan membawa ke tempat lain. Dan setelah kerja itu kepikiran pengen S2 tapi justru lebih ke arah yang kayak manajemen atau bahasa gitu yang lebih dibutuhin buat communicating gitu sih. Right, right. Tapi sampai sekarang belum terwujud karena masih cukup nih skill yang sekarang gitu. Oke. Dan ini sekarang kan kamu jadi talent developer ya, sebenarnya kan agak pindah haluan ya. Tapi kepikiran nggak untuk ambil S2 di masa apa di bidang yang baru ini?
Enggak sih John, karena I think banyak yang bisa dilakukan untuk kita nambah ilmu, nambah skill dan lain-lain selain menempuh jalur pendidikan formal kayak S2 Oke. gitu. Jadi nggak dulu ya kalau bahasa meme itu. Nggak dulu. Enggak, Oke. enggak dulu. Oke, oke. Nice. Thanks, Jas. Kita ke Chris. Chris. Yap. Nah, Chris, lo kan kemarin S2, Chris. Mm-mm. Tapi sebelumnya ceritain dikit dong dari lo lulus kuliah, kemudian apakah kayak lo pengen S2 atau gimana, terus kerjanya gimana gitu. Iya, jadi pas gue lulus S1 sebenarnya udah kepikiran. Hmm. Cuman spesifik jurusan yang gue pengen ambil pada saat itu tuh belum kebayang sih. Jadi cuman taunya waktu itu pengen ambil jurusan cybercrime lah begitu. Oke. Cuman kan belum terekspos dengan banyak hal ya. Makanya salah satu kalau misalnya kita Bentar, masuk ke lo dunia S1-nya apa? IT. Oh, IT, oke. Ya, terus? Iya. Nah, salah satunya adalah ketika masuk dunia kerja kan jadinya terekspos lebih banyak informasi kan. Nah, pada saat Mm-mm. lulus S1 itu belum punya gambaran jelas lah. Cuman taunya cybercrime, pas lagi googling waktu itu pun nggak nemu sih ada universitas yang menyediakan jurusan itu, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya gue mutusin buat kerja dulu. Nah, jadi perusahaan pertama gue pada saat lulus itu adalah perusahaan software house pada saat itu. Kemudian mereka juga lebih ke consulting sebenarnya. Jadi produknya Hmm. udah jadi, kita jualan produknya Oracle pada saat itu, terus kita sebagai konsultannya untuk implementasi aplikasi itu ke perusahaan-perusahaan. Mhm. Nah, sekitar kira-kira 3 tahun 7 bulan, gue resign, kemudian pindah ke perusahaan gue yang sekarang. Mhm. Nah, kemudian setelah kerja 2 tahun, gue merasa eh, kayaknya udah cukup nih gue kerja dan kemudian udah terekspos cukup banyak tentang informasi, kemudian informasi baik tentang jurusan maupun beasiswa ya. Nah, kemudian akhirnya gue coba buat apply beasiswa maupun jurusannya. Ternyata pas gue cari-cari, ketemu ternyata ada cyber security nih jurusannya mendekati cybercrime lah, kira-kira seperti itu. Mhm. Kemudian akhirnya ya udah gue apply, beasiswa dapet, ke kampusnya juga dapet. Akhirnya gue resign. Kemudian akhirnya gue berangkat kuliah di UK pada saat itu 2016 kalau nggak salah. Terus balik lagi 2018 gue ambil break setahun. Kemudian di end of 2018 kantor gue yang lama itu akhirnya nge-recruit gue lagi. Jadi akhirnya gue masuk ke perusahaan kedua gue gitu sampai sekarang. Kira-kira Oke, seperti itu bang. berarti sebenarnya waktu itu juga lo mikirnya buat S2 dulu. Sempat kepikiran sih, cuman karena untungnya sih enggak sih. Kalau misalnya dilihat flashback ke belakang ya, Mhm. untungnya enggak karena dengan adanya gue masuk ke dunia kerja terlebih dahulu, gue jadinya lebih lebih mantap sih untuk memutusin ambil jurusan ini begitu. Kira-kira Oke. seperti itu bang. Hmm. Ketika ketika lo kerja akhirnya lo tahu ya, oh ternyata gue butuhnya apa gitu ya, atau ngambil spesialis di mana gitu ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita baru lulus nih, kita masih kayak masih bingung gitu, belum matang arah hidupnya, terus belum tahu passionnya di mana begitu. Nah, dengan gue memberi diri gue beberapa tahun bekerja, gue like giving myself time to know about myself more begitu. Nah, jadi ketika bekerja pun akhirnya di perusahaan ya, maksudnya ketika bekerja pun akhirnya kita bisa kenal diri lebih dalam sih. Jadi tahu Hmm. kelemahan kita, kekuatan kita di mana, kita terekspos lebih baik tentang informasi, tentang struktur organisasi perusahaan seperti apa, terus bidang-bidang industri yang dibutuhkan pada saat ini apa, begitu. Jadi akhirnya ketika aku kayak udah 5 tahun lebih ya kerja pada saat itu, akhirnya jadi, oh ternyata dunia kerja ini seperti ini ya, nggak sesuai nama yang kita bayangin pas kita baru habis lulus, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ambil S2, kira-kira arah karirnya bisa kemana, begitu. Jadi akhirnya Ya, jadi lebih mantap di dalam planningnya sih, right, seperti itu. right. Jadi ada pertimbangan karir untuk menambah kemantapan S2. Asik. Benar, benar. Nice. Oke, gue akan ke Ibnu dulu. No. Ibnu. Kiu. Cih. No, Ibnu. Oke lah, Ibnu Halo, masih. halo, halo. Nah, Halo, Bang. nah, no. Kalau sendiri em, sempat kepikiran buat S2 nggak, no? Atau jelasin sedikit dong cerita hidup lo dari apa? Dari kuliah kelautan ya? Iya, Iya kan ya? iya benar. Apakah, nah setelah misalnya lulus kuliah kelautan, apakah lo kepikiran untuk, oh gue pengen ngambil S2 nih, gitu, atau oh, udahlah kerja dulu aja, atau gimana, no? Oke. Kalau dari aku sih gini, Bang. Suaranya gedein, no? Halo, halo. Jelas nggak? Gedein lagi, bisa nggak? Oke.
Nah, oke. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya dari kuliah, Mhm, ini kan udah agak salah jurusan ya, karena eh, pada saat itu yang aku incer emang jurusan agribisnis pertanian, tapi malah dapetnya ilmu kelautan. mhm, Tapi oke, tetap dijalankan dan ternyata di dalam situ sempat ada interest di pariwisata. Sama dulu ya, juga sempat bikin semacam small startup bareng teman-teman yang kerjanya kita bikin event di luar negeri sama di dalam negeri dan juga invite student-student dari luar sama dalam untuk mengpromot wisata lokal kayak gitu. Dulu udah pernah jalan tapi sekarang udah uh, tutup karena dari karyawan-karyawannya sama teman-temannya udah pada masing-masing berkarir dan juga masih uh, dan juga dulu masih awal-awal banget mhm, adanya startup. Jadinya ya masih belum bisa ngerti lah kan waktu itu 2015-an kayak gitu. Terus sempat kerja di salah satu startup juga di fintech, tapi mhm, dari situ akhirnya memutuskan untuk career shifting dan sekarang ada interest di sosial media, terus kemudian sama marketing kayak gitu. Jadinya mhm. untuk sementara saat ini pengen belajar di karir dulu, tapi nanti kayak di late 20 lah, pengen ini sih pengen daftar beasiswa buat eh, pendalaman di MBA atau di marketingnya kayak gitu sih. Ya, Tapi MBA. kalau untuk karir kalau untuk pet ke S2-nya sih pengen sih buat di bisnisnya ya khususnya. Ya, oke. Berarti sebenarnya ada kepikiran juga ya buat S2 ya? Iya, benar. Right, right, right. Oke, thank you. Sekarang gua ke Steffi. Halo, Steph. Halo, hai Bang John. Halo, Udah bisa? kedengeran belum Sudah, suaranya? sudah. Kedengeran? Sorry ya, tadi mau join, ternyata nggak tahu kenapa ada problem Nggak sedikit. apa-apa. Oke, Nah, Steph, ceritain dikit dong tentang diri lo, tentang ya, kuliah, terus apakah sempat kepikiran gak buat S2, terus akhirnya gimana, karir dulu atau S2 dulu? oke, siap. Jadi mungkin ya sedikit intro ya. Aku biasa dipanggilnya Tepi, dan saat ini sih sebenarnya aku apa namanya kerjanya di Endeavor Indonesia itu Mhm, sebenarnya lebih kayak non profit tapi emang fokusnya tuh ke high impact entrepreneurship gitu. Jadi kita benar-benar support startup atau maksudnya kayak entrepreneurs yang emang dia tuh lagi di growth stage above gitu ya dan melalui berbagai macam service kita lah gitu, mentorship, juga access to capital, access to talent dan lain-lain. Nah, kalau tadi pertanyaannya soal gimana nih udah tertarik belum sih S2 atau apa gitu ya. Sebenarnya aku emang dari S1, aku kan S1 kan di Parahyangan di Unpar, mhm, ngambil jurusannya juga akuntansi, FE, tipikal banget lah 2010 ngambil itu karena promising gitu ya, kayak mhm. lu pasti kerja tuh kantor accounting publik tuh udah oke banget gitu kan kesannya. Jadi gue ngambil itu 4 tahun, ternyata I hate it, gue nggak suka sih maksudnya kerja apa ya, maksudnya belajar yang benar-benar kayak angka banget terus kayak di belakang meja tuh totally not me gitu. Mhm. Akhirnya ya after S1 kerja dulu di FMCG waktu itu di Nutrifood Indonesia. Startingnya sih sebagai business development, tapi habis itu dapat kesempatan untuk ke marketing gitu, marketing promotion kayak gitu-gitu. Ya after itu emang kepikiran tuh pas waktu udah almost 2 years kerja di FMCG, gue kayak kepikiran sebenarnya tuh apa ya yang emang apa ya yang gue pengen lakuin gitu ya after after berkarir sekian ya belum lama sih ya 2 tahun gitu. Akhirnya gue apply kuliah lagi S2 waktu itu di University of Southern California di LA, Mhm. ngambilnya sih Master of Science in Social Entrepreneurship, jadi kayak spesifik under business school tapi emang belajarnya itu social entrepreneurship gitu. Oke. Dan waktu itu dapat supportnya dari LPDP juga sih, maksudnya Ya. ternyata waktu itu masih masih open lah gitu buat bidang-bidang yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang Mhm. kayak lumayan tuh lebih strict dan lain-lain lah. Cuman udah kepikiran ke situ, makanya after after ya kurang lebih 2 tahun kuliah sempat kerja di startup dulu sih, kerja di Mhm. startup di fintech gitu dan akhirnya ya ke sini sih ke Endeavor gitu. Jadi masih ada benang merahnya lah gitu di bisnis, di entrepreneurship gitu dan more into yang social impact gitu. Right, right. Oke. Mungkin biar
oh gue juga mau cerita dikit deh kalau gue. Gue kan dulu lulusan arsitek ya. Thank you Tevi for sharing ya. Tapi Oke. oke. Sebelum gue melempar pertanyaan baru, gue akan sharing sedikit. Jadi gue dulu kan arsitek, gue kuliah arsitektur. Terus sempat kepikiran kayak, oke gue mau kerja dulu 2-3 tahun ya. Gue pengen merasakan pengalaman kerja dan sekaligus nyari duit waktu itu pertimbangannya. Dan mungkin nanti di tahun ketiga gue akan ambil S2 di Belanda gitu ya. Mungkin I don't know, landscape architect atau apa gitu, atau misalnya urban planning yang masih ada hubungannya dengan arsitektur. Tapi ternyata kenyataan berbicara berbeda gitu. Jadi di tahun 2008 gue bekerja, 2009 gue kena layoff kan karena waktu itu ada kena krisis moneter. Lehman Brothers tahun 2008 gitu. Jadi kantor gue juga kena, gue kena layoff. Terus gue kerja di Singapura waktu itu, gue balik ke Indo dan kemudian gue malah ditawarin bekerja sebagai social media admin waktu itu. Nah, dari situ ternyata 10 tahun kemudian gue masih bekerja di marketing. Dan gue merasa pace-nya lumayan oke. Dan ketika gue kepikiran, apakah gue harus ngambil S2, mungkin ngambil MBA kali ya yang ada urusannya dengan marketing gitu, biar entahlah membantu karir atau juga biar gue rasa keingintahuannya terhadap ilmu pengetahuan terpuaskan, asik. Nah tapi Indian kayaknya buat gue waktu itu gue nggak jadi ambil karena takutnya juga dari sisi waktu kan ya it's a big commitment ya, maksudnya lo kerja gue di marketing agency dan juga cukup padat waktunya. Di satu sisi juga kalau misalnya gue berhenti kerja dulu buat S2 kayaknya ada potensi pemasukan yang nggak bisa gue ambil gitu loh. Nah kalau dari kalian sendiri ini kan ada yang misalnya tadi Jess lebih milih oke lah gue kayaknya nggak perlu S2 gitu ya, atau Chris dan Steffi gitu yang gue sudah mengambil S2 nih, atau mungkin Ibnu juga yang akan mengambil S2. Kalian ada pertimbangan sendiri nggak sih kenapa sebenarnya kalian memutuskan untuk S2 atau tidak gitu? Nah siapa yang mau duluan nih, silakan. Boleh? Oke, Steph. Gue dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau apa ya, mungkin sedikit sharing gitu ya. Kalau gue sih kayak bokap nyokap tuh nggak ada yang event S1 gitu. Mereka benar-benar yang ya lulus SMA, ya sempat masuk D3 dan lain-lain, terus benar-benar fokus kerja dan kayak tipikal yang kerja 30 tahun di tempat yang sama, nggak pindah-pindah gitu kan. Yep. Dan ya intinya bokap gue tuh meninggal di tahun 2014 tuh pada saat kayak beberapa bulan sebelum gue lulus S1 graduation gitu loh. Jadi kayak gue ingat aja gitu ada discuss sama bokap dan kayak lebih yang pokoknya papa tuh udah bantuin sebisa mungkin gitu ya sampai kamu bisa S1. Jadi kayak whatever apa yang mau kamu lakuin ke depannya tuh papa tuh pasti support gitu loh. Pokoknya kuliah setinggi-tingginya terserah, dia kayak gitu. Dan ya udah sih pas bokap meninggal kayak somehow gue juga kayak inget gitu omongan bokap itu. Jadi kayak iya ya gitu. Even though gue mungkin sekarang nggak bisa nunjukin langsung ke bokap atau gimana, tapi kayak ya gue willing gitu untuk effort lebih untuk ya udah gue lanjutin lagi deh kuliah kalau possible gitu kan. Terus tapi emang pada saat itu kondisinya nggak memungkinkan aja untuk right away langsung kuliah, John, karena kan ya tadi bokap juga baru meninggal, gue juga masih punya adik-adik yang gue harus taking care of dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya udah gue memutuskan kayak gue harus settle dulu nih dan gue juga harus tenang dulu lah gitu. Jadinya gue kerja dulu dan belajar juga kan, kayak working in a big company I think it's a good thing juga sih, karena gue jadi kayak seenggaknya tuh belajar sistem, belajar kayak banyak hal lah di awal gitu kan. Dan kalau ada orang yang bilang wah cuy lu pekerjaan pertama, bos pertama lu tuh matters banget buat lu, gue believe sih itu, karena kayak jadinya tuh gue banyak belajar dari bos pertama gue gitu, dan ya bos-bos yang di early career gue lah gitu, tentang berbagai macam hal gitu dalam pekerjaan gitu kan. Dan ya udah abis itu after almost 2 years gue juga mikir kayak take some time juga gitu untuk prepare sekolah. Akhirnya udah gue memutuskan untuk this is it gitu, kayak gue emang harus lanjut kuliah dan lain-lain. Kayak the reason kenapa ngambilnya juga tadi business school, social entrepreneurship, mungkin itu lebih kayak emang personal interest. Dari S1 gue juga kayak anaknya nggak bisa diem gitu sebagai anak accounting, nggak bisa diem buat yang
oke gitu, kuliah pulang, tapi gue kayak rempong aja ikutan organisasi ini itu, dan lebih yang interest ke social things gitu. Dan dulu wondering benar-benar kayak kenapa ya, kayak bikin bisnis tuh kalau misalnya pengen yang sosial gitu ya, itu gimana sih balancing itu gitu loh, between profit and purpose gitu, between ya bikin punya social impact-nya tapi juga lo bisa sustain gitu loh secara bisnis. Jadi based on itu, dan ya gue waktu itu kepo-kepo lah ya, searching ternyata ada gitu suatu program yang cool banget nih gitu yang di offer sama si kampusnya. Jadi kayak ya gue apply aja gitu sih. Dan berarti tadi mulainya itu mungkin karena ada janji ya yang belum tuntas. Lebih yang kayak tadi ya, ada kayak discussion sama bokap, dia juga kayak punya aspirasi kali ya, kayak namanya orang tua kan, ya gimana caranya anak gue harus lebih baik lah dari gue gitu kan. Terus kayak Right. ya bokap udah kayak ngomongnya udah yang kayak gitu bener-bener ya udah kayak jangan inilah gitu, jangan pernah takut gitu ibaratnya untuk mencoba bermimpi lah gitu. Ini aja gitu, coba dulu aja, yang penting you know that you have my support gitu kan. Ya unfortunately waktu itu bokap gue ya pass away gitu kan di 2014. Cuma kan gue tetap inget gitu, jadinya kayak iya juga ya, kayak ternyata kenapa gue harus takut gitu ya, coba aja dulu. At least kalau lu nggak coba, ya maksudnya gimana ya, kayak kalau lu nggak coba ya you already have the no gitu loh. Lu nggak dapat anyway gitu, tapi kalau lu coba ya bisa jadi lu berhasil kan. Kayak ya kayak gitu aja sih waktu itu. Oke. Thank you for sharing, Tap. Yuk. Yang lain, ayo yang lain. Kira-kira apa pertimbangan kalian S2 atau tidak? Gue kali ya Bang. Sikat. Jadi kalau dari gue sih, gue memang pada dasarnya memang suka belajar ya dari dulu begitu. Jadi dari SD, SMP, SMA memang hobinya belajar. Terus punya cita-cita pengen kuliah ke luar negeri memang gitu. Cuman karena background keluarga kan memang bukan dari keluarga yang berlebihan lah begitu ya. Jadi yang pas-pasan. Jadi untuk kuliah ke luar negeri dengan self funding tuh hampir nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan yang menyediakan beasiswa S1 tuh jarang banget, mostly S2 kan gitu. Nah, kemudian akhirnya dapat beasiswa S1 di Presiden University waktu itu, ya udah ambil aja begitu. Nah, jadi keinginan itu masih gue pendam sih Bang begitu. Maksudnya gue pengen nih tinggal di luar, kemudian gue pengen mencicipi rasanya kuliah atau belajar di luar negeri gitu. Dengan pemikiran ya gue bisa broaden my mindset, my world view juga, cuman belajar culture baru juga pada saat gue belajar atau kuliah di luar negeri begitu. Nah, jadi akhirnya ketika kesempatan itu datang, kemudian dapat beasiswa LPDP waktu itu, ya udah akhirnya keinginan yang disimpan dari sejak SMA pengen kuliah ke luar negeri akhirnya kejadian sih. Begitu kalau dari aku. Lo pengen jalan-jalan gratis ya? Wow, Suzon. Enggak. Itu justru pada saat itu kita kan modul, kalau di fakultasnya aku modulnya tuh pelajaran sistem modul. Jadi bukan kelas kayak kuliah di Indo gitu loh. Jadi khusus fakultas aku, kita misalnya belajarnya digital forensics ya. Kita akan belajar dari Senin sampai Jumat, pelajaran itu doang, dari jam 9 sampai jam 6. Jadi kayak udah benar-benar kayak kerja. Nah, di end of the module, kita akan punya mini paper gitu, yang kita harus kerjain selama 4 minggu. Gitu. Jadi, 4 minggu ada ada kosong gitu, nggak kuliah sama sekali, hanya khusus untuk kerjaan paper. Minggu ketiga, ketika mau deadline itu, kita udah mulai modul baru. Gitu. Jadi, kayak never ending cycle sih, Bang. Jadi, pada saat kuliah, sama sekali nggak punya kesempatan jalan-jalan. Jadi teman-teman dari fakultas lain tuh weekend bisa ke Eropa daratan gitu. Aku cuma bisa mupeng gitu karena harus kerjaan tugas. Gitu. Jadi ketika akhirnya udah selesai kuliah, sudah submit disertasi, udah sidang, akhirnya baru berangkat sih. Gitu. Tapi solo kan traveling sendiri. Lo bisa ngerjain tugas sambil di kereta. Wow. Aduh, nggak bisa. Karena kita beberapa sekarang lagi work from Bali, lo work from Belanda gitu atau di mana ya? Enggak, soalnya kita karena banyak teknisnya kan kalau di cyber security. Jadi kita harus ngerjainnya di lab. Gitu. Jadi bukan cuma baca, tapi kita benar-benar ke lab setiap hari terus bikin papernya based on eksperimental juga di lab begitu. Terus sih. Nice. Kalau yang lain silakan. Yes. Oke, gue John. Nah,
Sebenarnya gue sama nih kayak Christopher. Jadi emang dari dulu hobi belajar nih teman-teman. Cuma pas pertama kali kerja dan masuk business development itu di sebuah perusahaan startup e-commerce yang lagi growing, itu tuh jujur tenggelam sama pekerjaan sih. Dan hal yang paling bikin kayak tadi kan gue sempat bilang kan, kayak sempat sih terbersit pengen kuliah bisnis, pengen kuliah yang manajemen bla 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 gitu. Nah itu tuh karena merasa bodoh gitu, kayak aduh kok aku nggak bisa skill yang ini ya, nggak bisa bisnis yang ini, nggak bisa bikin ini gitu. Nah terus itu tuh kayak akhirnya tuh diajarin sama orang-orang dan learning by doing gitu. Nah tapi yang menurut aku eye opening banget tuh ketika akhirnya pindah ke HR nih. Nah waktu di HR ini kebetulan dikasih kesempatan sama bos aku tuh untuk banyak ngobrol sama teman-teman yang ada di levelnya vice president, CEO dan lain-lain gitu. Nah terus mereka kan udah mengenyam pendidikan di mana-mana gitu kan John. Ya. And I actually talk to them, terus mereka kayak udah aja nggak usah kalau misalnya lo mau S2 yang kayak nggak spesifik banget, kayak misalnya untuk kemampuan teknikal yang seperti misalnya psikologi klinis gitu. Kalau misalnya belum punya kebutuhan yang seperti itu, sebenarnya sekarang tuh banyak banget universitas-universitas yang bikin course-course terbuka untuk kita tuh lebih paham the business process itself, tergantung kita mau mulai dari mana dulu. Tapi plus minus nih, minusnya adalah kita emang harus jadi lebih rajin untuk nyari dan kayak weekend belajar gitu sih gitu. Cuma dari situ tuh yang membukakan mata kita adalah ternyata tuh nggak harus S2, dan kayak aku lebih bisa pick and choose ilmu yang aku pengen dalemin kayak gitu sih. Itu sih John. Nyambung sedikit ke situ Jas, apakah kan tadi kan lo bilang juga lo ngobrol-ngobrol dengan para VP ya, Vice President yang rata-rata kuliah S2 juga, dan mungkin juga S2-nya di luar negeri gitu ya. Apakah menurut lo itu menjadi salah satu syarat atau bisa S2 di luar negeri itu bisa membantu akselerasi karir sampai lo ada di posisi tersebut? Sebenarnya secara keilmuan tidak, tapi secara cara pandang gitu-gitu sih John, menurut gue yang ngaruh banget. Jadi kayak apa ya, mereka tuh terekspos sama lingkungan yang jauh lebih besar dari kita sekarang, sehingga mereka tuh punya pola pikir yang luas gitu. Yang ngaruh tuh sebenarnya ke arah situ, dan sebenarnya menurut aku nggak harus diperoleh dari kita keluar sekolah di luar negeri dulu nih, tapi ya kalau kita mau eksperimen dengan banyak lingkungan, banyak circle pergaulan yang baru, I think pola pikir itu bisa didapetin juga sih, gitu sih John. Right, jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Terpapar dengan cara berpikirnya kali ya. Benar. Jadi kayak lebih banyak ketemu banyak orang, tahu point of view mereka seperti apa gitu. Ya, jadi bukan nggak cuma masalah hard skill ya, tapi juga perspektif. Oke. Exactly. Nice. Oke. Sambil Bang, aku boleh tambahin nggak Bang soal itu? Silakan. Mumpung lagi ngomongin soal cara pandang kan, jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman yang mendengarkan di bawah, jadi sebenarnya S2 itu bukannya sekedar mengejar ilmunya sih, gitu. Mungkin ya, dari pengalaman aku sendiri, mungkin porsi mengejar ilmunya tidak sebesar dari pengalaman hidup yang aku dapatkan selama kuliah di luar. Jadi mungkin nyambung ke Jessica tadi ya, yang diomongin soal cara pandang, memang sih kita bisa mengusahakan itu di sini, tapi agak sulit ya, terutama kalau misalnya kita lagi ngomongin soal cara hidup gitu, atau bahkan kebudayaan lain. Karena begitu kita step out ke luar negeri atau keluar dari tempurungnya kita ya istilahnya, kita akan tiba-tiba langsung sadar bahwa reality atau kenyataan yang selama ini kita hadapi is not the only reality gitu. Dan di luar sana banyak sekali realitas-realitas lainnya yang ternyata kita nggak pernah tahu sampai kita akhirnya hidup bersama dengan mereka di negara dan budaya itu gitu. Jadi ketika akhirnya bisa S2 ke luar negeri, soft skill atau life skill yang aku dapatkan tuh jauh lebih berarti dibanding dengan skill cyber security yang aku pelajarin di kelas. Gitu sih. Nah, itu juga yang akhirnya banyak mengubah mindset kita tentang diversity, tentang
cultural difference begitu, tentang bagaimana bisa toleransi, terus menghargai orang lain. Misalnya di UK kan mereka sangat tepat waktu, misalnya seperti itu. Bahkan the simple things, menghargai orang lain di jalanan atau di bis, itu sangat berdampak sekali gitu ke cara kita memperlakukan orang lain, atau misalnya menghargai waktu orang lain ketika balik ke Indonesia. Gitu Bang. Right. Jadi ada gunanya, banyak ya gunanya di kehidupan juga kalau kita S2 di luar ya terutama. Ya. Oke, gue mau mengundang salah satu teman gue dulu nih. Halo Dita. Halo Dita, wow, akunnya halo Dita. Dit. Iya John, sorry. Aduh, Gimana? kaget. Sehat Dit? Sehat? Tumben gak ke rumah minta makan. Iya, baru Iya, mau gue nanya. tadi numpang makan siang di kantor soalnya. Oh di kantor ada Baru mau makan nanya. siang? Iya bener. Kok kalau di kantor lo ada makan siang, kenapa selama ini nebeng makan di rumah gue? Ya, dia dapat telepon Bang. Oh yaudah, silakan telepon dulu. Mau telepon? Iya udah. Sorry tadi Grab gue. Oh, Anda masih di jalan? Enggak, ini habis dari studio. Oh, Ini emang interview gue kan? betul. Jadi Betul. enggak. Coba pertanyaannya apa John? Ya udah pertanyaannya, dirimu kepikiran buat S2 nggak? Kepikiran sih, tapi nggak dalam waktu dekat. Pertama nggak ada duitnya, kedua pekerjaan gue belum butuh itu. Oke, memangnya kalau gitu pertanyaannya nggak ada duitnya ya udahlah ya, kelihatan dari numpang makan. Iya. Tapi kalau dari apa yang pekerjaan nggak butuh itu memang gimana sih ceritanya? Lo dulu kuliah S1 apa? Gue S1 DKV, bahkan S1 gue aja sampai sekarang gue nggak pakai ijazahnya gitu loh John. Oke, lo S1 DKV. Terus lo bekerja sebagai? Sekarang gue sebagai scriptwriter sama marketing konsultan untuk beberapa brand lokal gitu. Oh, ada jadi marketing konsultan juga? Iya, tapi rahasia aja. Jadi gue kayak agen rahasia, kalau tiba-tiba dibutuhkan gue bisa gitu. Oh, enggak Kan itu. gue bantuin Araju loh. Jadi teman-teman boleh lo di-follow Shopee-nya Araju, lagi mau giveaway lagi. Terima kasih. Itu job nggak dibagi-bagi ke gua. Nanti kita diskusiin ya. Oke, Bener. tapi kalau lo mau S2 gitu ya, kan tadi mungkin ada pertimbangannya. Kira-kira lo mau ngambil apa? Kalau gue mungkin mau ambilnya, kalau nggak linguistik, gue pengen ambilnya marketing komunikasi sih. Bentar, Markom. linguistik. Kenapa linguistik? Ini cukup menarik. Karena gini kan, bahasa tuh banyak banget yang lo pelajari gitu. Tapi selama gue jadi penulis, banyak hal yang gue tuh ternyata nggak tahu gitu. Dan semua tuh gue learningnya tuh otodidak. Tapi gue tuh pengen tahu kalau keilmuannya tuh kayak gimana. Gitu. Right. Jadi sebenarnya balik lagi untuk menunjang pekerjaan lo ya, karena lo kerja sebagai scriptwriter. Iya dan enggak sih, lebih ke karena gue kan nulis buku juga ya. Right. Gitu. Ya tetap kan, maksudnya pekerjaannya adalah penulis. Biar ada itunya aja, biar kayak orang tuh ngelihat gue lulusan DKV, gue bisa gambar, padahal nggak bisa juga gitu. Gue di kampus kan gambar dasar ngulang gitu, Nirmana ngulang. Betul. Terus sekarang jurusan linguistik, padahal nggak bisa nulis. Bener, jadi itu kayak biar orang percaya aja. Mungkin gue harusnya ambil ilmu politik ya, jadi gue nyalek aja John. Bisa. Jadi sebenarnya mungkin itu menambah kredibilitas mungkin ya, kata kuncinya. Betul, nambah kredibilitas sama buat pajangan aja ijazahnya di rumah gitu. Rumah gue nggak punya ijazah apa-apa. Kan ada ijazah DKV? Nggak ada. Kan gue kabur waktu gue semester 6 dari kampus, karena dosen gue waktu itu bilang gini, ini nilai kamu kok jelek banget, apa-apa, udah dah kamu nggak usah lanjut aja, buang-buang waktu, buang-buang duit gitu. Oh ya udah, gue nggak lanjut, sukses. Anjir, Kan kaget gue. Loh, gue justru menuruti apa kata dosen gue kan ngelihat dosen gue adalah orang yang capable gitu kan. Betul, di bidangnya. Dia bilang, "Duh, ngapain gue kuliah?" Ternyata bener, gara-gara gue mengikuti dia untuk tidak usah lanjut, sukses. Mungkin kalau gue dulu lanjutin S1 lebih sukses lagi. Bisa jadi. Bener. Oke, itu perspektif yang menarik ya. Thank you. Grab lo masih jauh? Oh enggak kok, dia udah sampai. Ini gue lagi jalan ke depan. Santai. Ya udah silakan jalan dulu ya. Dan dulu sambil gue nanya-nanya ke yang lain juga. Nah, menurut teman-teman tadi kan apalagi yang dari Dita ya, kalian kira-kira setuju nggak S2 itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk akselerasi karir, atau apakah ketika misalnya kasus beda deh, S1-nya apa gitu ya? Misalnya tadi siapa ya tadi? Jazz misalnya. Jazz S1-nya hukum gitu ya. Nah, terus sekarang bekerja di HR. Terus apakah kayak
mungkin nggak ya, apakah perlu mengambil S2 untuk menunjang karir di HR, mungkin entahlah S2 psikologi atau I don't know, bisnis atau project management, atau sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa sebenarnya. Gimana menurut kalian konteks S2 dalam menunjang karir? Ada yang mau sharing? Siapa dulu? Silakan. Atau ada dari teman-teman yang mau nanya? Oke, dari gue deh Bang. Jadi dalam konteks case-nya gue, jawabannya cukup membantu sih. Karena S1 yang gue ambil kan IT ya. Karena IT itu jurusan yang sangat luas lah begitu. Jadi implementasinya bisa kemana-mana, bisa ke programming, misalnya ke database, misalnya ke bahkan UX UI juga bisa ke sana, DKV juga part of the design di IT juga bisa begitu. Jadi kayak kita belajar banyak hal lah di IT begitu. Nah, jadi ketika udah kerja beberapa tahun di industri IT, terus ngeliat kan, oh ternyata kebutuhan cybersecurity ini lumayan tinggi nih, gitu, pasarnya, gitu. Nah, jadi ketika akhirnya mutusin ambil cybersecurity pun, dengan kesadaran bahwa ini akan bisa membantu ketika pulang ke Indonesia, misal seperti itu. Nah, jadi ketika akhirnya udah lulus pun balik ke Indonesia, dan udah direkrut balik ke kantor lama karena memang mereka lagi butuh cybersecurity itu gitu, dan kenaikan gaji juga lumayan signifikan pada saat itu gitu, dan thanks to S2 gitu. Tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya lompat bidang nih, punya banyak circle teman juga lah yang S1 sama S2-nya tuh beda banget industrinya. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka dianggap experience-nya jadi nol gitu. Misalnya let's say mereka udah kerja 5 tahun ya di bidang A, terus S2-nya ternyata bidang B, udah pulang mereka cuma akan dianggap punya experience 1 tahun akademik di kuliah itu di UK kayak gitu. Jadi akhirnya mereka harus menurunkan standar gaji mereka gitu. Kalau case di aku yang aku tahu. Right. Dan mungkin gue akan tanya ke Jess. Ada kejadian-kejadian nggak di mana yang tadi ya mungkin sudah S2 tapi belum ada pengalaman kerja nih. Nah, di mata orang HR sepertimu, apakah ini hal yang bagus atau ya apa boleh buat terpaksa gajimu kita standarin ke UMR atau gimana? Oke. Nah, ini jawabannya sebenarnya bervariasi banget nih, John. Apakah kita tuh mencari orang yang memang kita hire untuk lebih kita push the technicalnya, atau memang ya udah gitu sama-sama aja, pokoknya lu sama gua, lu mau lulusan S2 lulusan mana juga kerja dari awal gitu. Nah, kalau misalnya ada orang-orang nih kayak Christopher yang memang misalnya cyber security itu belum populer gitu kan di Indo gitu ya. Jadi kebayangnya teman-teman gajinya Chris berapa ya? Kebayang kan? Nah, cukup tuh buat numpang makan di rumah Joni kayak gue tuh investasi. Bener banget, Dit. Iya, parah. Aduh, jadi terdistract gue. Bentar. Tadi gue ngomong apa ya, John, terakhir? Tadi gajinya Chris. Gaji. Karena langka. Iya. Nah, kalau misalnya untuk kita emang butuh technicalnya dia gitu. Terus kita lihat nih, secara personality, culture fit ke perusahaan, ya lumayan lah orang ini bisa lah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama orang-orang lain gitu, belum tentu nih interpersonal skill-nya bagus gitu. Atau misalnya belum tentu kayaknya orangnya keras nih, susah ditempa atau apa gitu. Nah, itu mau nggak mau kita ambil dengan keterpaksaan gitu ya. Gitu, tapi sebenarnya mau kamu lulusan S berapapun itu, kita nggak mandang dari pendidikan sih biasanya sih. Jadi kayak misalnya kita cukup tahu technical skill kamu kepake, terus kamu ini nggak nih cocok nggak ya kira-kira bisa di perusahaan ini bisa dikembangin nggak orangnya, mau kerja dengan baik nggak, bla bla bla, ya kamu akan digaji layak aja sih gitu. John, kalau gue gitu lulusan sih, S hardware berarti John. Lucu juga ya Anda ya. Betul. Kan memang saya gunanya di sini sebagai badut kan. Betul. Iya, tapi sebenarnya mau nambahin nih John ke pertanyaan lo tadi. Sebenarnya S2. Jadi gini, S2 atau enggak itu menurut gua itu privilege ya teman-teman. Jadi kalau misalnya
kalian bisa dapat S2 ya oke banget nih memang gitu kan ya. Mau cara apapun itu, dari emang yang kayak di finance sendiri atau misalnya dapat beasiswa gitu. Tapi kalau nggak bisa juga jangan berpikir diri kalian tuh lebih kecil dari orang lain gitu, karena sebenarnya yang membahayakan itu bukan ketika kita pendidikannya tuh kurang, tapi yang membahayakan adalah melimitasi diri kita atau kayak ngasih single cap di diri kita gitu. Kayak misalnya misalnya Chris S2, gue nggak S2 artinya gue lebih bego dari Chris. Nggak kayak gitu. Jadi kayak jangan melimitasi diri kalian gitu, karena menurut gue itu justru yang lebih bahaya dan lebih perlu diperhatikan dibanding sekedar ngambil S2 atau enggak ya gitu. Right. Tapi John kalau gue boleh sharing lagi nih, jadi beberapa teman gue itu banyak yang ngerasa bahwa aduh cari kerja susah, akhirnya dia langsung ambil S2 gitu kan. Terus abis itu lebih susah lagi dapat kerja karena dianggap overqualified gitu, tapi dia nggak ada pengalaman. Beberapa teman gue ngalamin kayak gitu, akhirnya mau nggak mau dia yang dilihat ya udah S1-nya aja. Cuma ya si S2 itu jadi kayak bonusan aja buat perusahaannya. Oh lu punya karyawan S2 tapi digaji S1, ada yang kayak gitu juga. Iya, nambahin dikit kali ya ceritanya Dita. Itu banyak sih Silahkan. teman-teman gue juga kayak gitu tuh. Maksudnya even kayak pas waktu kemarin misalnya lagi seleksi prosesnya gitu kan, LPDP tuh juga awal-awal tuh banyak banget tuh, kayak lu S1 langsung aja tancap gas gitu kan, apply buat S2 gitu. Nah ternyata banyak use case-nya tuh kayak mereka malah lebih susah juga gitu. Tapi ini again ya, disclaimer-nya nggak berlaku buat semua, tapi kayak mostly gitu yang gue denger adalah emang lebih susah aja gitu dapat kerja kalau emang kondisinya habis S2, terus kayak elunya tuh belum benar-benar punya at least internship kali ya, atau pengalaman kerja apapun gitu loh. Betul. Karena kalau gue lihat lebih ke lo tuh sebenarnya bisa kerja atau lo punya modal resource aja gitu kan. Ini istilahnya mereka kan punya resource lebih kan dengan mereka S2 gitu. Cuma apakah si resource S2 lu itu bisa dibuktikan dengan kerjaan lu bagus apa enggak. Nah dengan lu gak ada pengalaman, lu jadi gak kelihatan gitu apakah lu memang capable atau enggak. Sebenarnya lebih kayak gitu gak sih Kak? Iya, lebih kayak maksudnya kan biasanya kayak kita bisa gak sih showing mungkin ya tadi ya gitu, kita bisa kerja gak sih sama orang, kayak tadi mungkin juga relevan sama yang Jess cerita gitu ya. Maksudnya kita juga punya kemauan gak sih untuk kayak di tempat gitu, misalnya di tempat yang nanti tempat kita kerja atau apa gitu. Nah banyaknya tuh kayak abis langsung S1 S2 mostly sih sebenarnya kayak pengennya kan gue pengen jadi dosen gitu. Itu jawaban paling tipikal tuh kalau kemarin anak-anak LPDP apply gitu kan. Kenapa lu pengen S2? Ya gue pengen jadi dosen bro, ngapain gue kerja? Yaudah gue langsung aja S1 S2 cus gitu kan. Langsung S3 kalau bisa ibaratnya. Cuman ya gitu, kalau misalnya emang dia mau shifting atau misalnya abis S2 tanpa pengalaman kerja dia masuk ke dunia kerja tuh agak challenging aja sih. Karena kita mungkin susah untuk proving transferable skill atau kayak skillnya tuh apa gitu yang buat di dunia kerja. Cuman ya again nggak berlaku untuk semua, cuman kebanyakan. Iya betul, kayak di industri kreatif tuh lo nggak punya ijazah S1 juga nggak. Iya, Nah yang itu penting kan enak karena kan gitu, udah kelihatan kan portonya gitu loh. Yes. Kayak desainer kan, cara tahu desainer bagus ya udah lihat aja desainnya gitu. Atau penulis gitu ya, cara tahu tulisannya bagus atau enggak ya udah kayak baca aja tulisannya gitu. Jadi Betul. ada hal yang bisa kita lihat ya. Nah kan ini mungkin juga challenge-nya menjadi orang-orang yang di luar industri kreatif. Bagaimana caranya agar perusahaan bisa tahu kalau kalian bagus gitu. Nggak cuma dari CV doang gitu, mungkin ada kalau gue sih waktu itu ini agak melebar dikit, nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu gue melihat ada Airbnb, siapa ya, ada seorang cewek yang dia pengen banget kerja di Airbnb. Nah dia pengen banget kerja, jadi dia bikin presentasi sendiri, terus dia post lah itu di website gitu ya. Jadi dia analisis gitu, oke, kalau misalnya gue kerja di Airbnb ini yang akan gue lakukan. Terus gue melihat kayak data-datanya, di Dubai di mana gitu ya, akan ada demand naik karena misalnya ada event Piala Dunia, terus juga nanti bakal accessible dari pesawat segala macam, rute penerbangan lalala. Nah jadi yang paling strategik mungkin kayak lo bisa tingkatin jumlah Airbnb di sini dan seterusnya, dibahas gitu. Padahal dia cuma caper sih sebenarnya. Dia caper, akhirnya
itu dilihat sama itu viral di sosmed, terus akhirnya dilihat sama bos Airbnb dan dia akhirnya direkrut gitu. Ini kan jadi kayak semacam apa ya, portfolio lah. Kalau ya udah dia bisa menunjukkan kelebihannya dan dia itulah orang-orang jadi tahu gitu. Itu Iya. agak mirip cerita lo nggak sih John, yang lo pas ngelamar Gojek lo kan udah bikin si presentasi Ina itu, terus Betul. strategi lo gitu. Betul. Nah ini oke, gue cerita Padahal dikit lo juga. arsitek kan. Betul. Jadi ya kan ini kan konteksnya gue juga udah kerja berapa tahun di sosial media, jadi kayaknya arsiteknya nggak apa-apa lah, gak usah dipikirin. Nah tapi ketika sekarang gue melihat semakin gue kan senior, gue bukan lamar kerja, gue pindah ke posisi yang lebih strategik kan, jadi level director lah, level head gitu. Dan di sini gue harus bisa menunjukkan kestrategisan gue berpikir gitu ya. Nah jadi ketika interview gue selalu menyiapkan presentasi. Jadi setelah interview ditanya-tanya sama user, gue pasti akan presentasi. Oke, misalnya kalau gue kerja di sini, ini yang akan gue lakukan, lalala gitu. Nah cara ini yang mendatangkan gue pekerjaan jadi head of social media di Gojek, dan juga gue diterima jadi VP digital di salah satu bank lah. Cuma akhirnya nggak gue ambil gitu karena kayak gue tersadar kayak, ngapain gue bekerja di bank gitu. Dengan ya menurut gue bank terlalu serius dan terlalu strict aja sih jadwalnya. Menurut gue karena lo nggak bisa main PS aja sih. Betul. Karena yang paling penting karena jam 8 pagi gue udah harus cap jempol sidik jari di kantor, jadi kayaknya enggak deh. Nah tapi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan ya, mungkin kalau oke, kita nggak S2 tapi gimana caranya agar kita bisa skillnya tetap bisa kelihatan gitu kali ya. Gimana yang Betul. lain, ada tanggapan? Pengen ngomong John tadi sebenarnya bener. Jadi mau S2 atau enggak, yang penting tuh belajar menjual diri kalian sih teman-teman. Maksudnya menjual diri secara positif gitu ya. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Nah, Iya, Kita nggak mikir aneh sih, lo aja yang mikir Iya, aneh. kita nggak aneh sih mikirnya. karena bener gue langsung mikir branding sih sebenarnya kan. Iya bener-bener belajar menjual diri sama ini kenali kamu tuh siapa gitu loh. Jadi kayak aku kasih contoh ya, aku pernah wawancara anak S2 nih dari UK gitu. Terus aku tanya sama dia, menurut kamu kelemahan kamu apa gitu. Terus dia cerita nih, jadi intinya menurut dia kelemahan dia adalah emosional gitu kan. Terus aku tanya lagi dong kayak, oh ya terus kamu melakukan apa nih supaya kelemahan kamu nih bisa diamankan gitu. Nah terus dia, ya aku nggak ngapa-ngapain sih, kayak paling refleksi diri aja. Nah kalau kayak gitu ya gimana kita mau hire gitu kan. Jadi mau Iya. Iya, mau berapapun pendidikan kamu, jangan lupa untuk belajar menjual diri gitu Iya. teman-teman. Tapi jangan bohong juga, karena kalau bohong HR tahu. Ya Jadi bohong kata sih gue menurut gue harus akan ketahuan. pinter speak iblis sih John. Betul. Kalau interview sama SFI. HR tuh misal kayak gue orangnya overthinking gitu, terus ya udah gue bilang aja aku orangnya sangat memikirkan solusi untuk masalah-masalah gitu, Betul. kayak gitu. John nih rumah gue udah dikunci John, nggak bisa masuk. Ya, urusan Saatnya mana? Oke. menumpang. Silakan bel dulu. Gue Coba nggak kan pasti punya ada 7 penjaga juta kosan. John, rumah lu mahal. Oke. Kayaknya Bang John harus buka Airbnb deh buat Dita. Aduh kasihan Gue dia. bisa tidur di musola kok. Wah, saya belum ada musola. Tapi Ada carport John, gue kosong selalu sih, sholat carport. di yang bawah itu. Oh, lo sholat? Yang gue sholat di sebelah baik. dapur. Oh, baik. Oke. Biarlah Dita mencari mencari kunci pintunya. Nah, kemudian kalau ntar gue jadi lupa kan gara-gara Dita nih. Oke, jadi tadi ya mungkin dalam kaitan menjual diri, ya jadi kita juga mungkin itu ada di proses berikutnya ketika lo sudah S1 atau lo sudah S2, jangan sampai ke S2an lo itu juga terbuang percuma gitu ya, karena lo di satu sisi dalam proses interview mungkin
di satu sisi dalam proses interview mungkin kayak ya tadi tidak bisa menjual diri dengan baik. Jadi ada baiknya juga ya pikir-pikirlah gimana ya caranya menjual diri atau misalnya negosiasi atau punya tips-tips dalam berbicara dengan interviewer. Gitu. Jess, sebagai orang yang sering interview nih Jess. Iya. Gimana? Apakah taruhlah misalnya di satu posisi nih ya, satu posisinya sama, ada 2 pelamar Jess, S1 dan S2. Apakah dari sisi interviewer itu akan lebih condong ke S2 Jess? Nggak selalu, John. Faktor-faktor apa yang penting jadi? Pertama tergantung apa yang kita cari. Kalau misalnya bidangnya, lagi-lagi nih, bidangnya langka ya, jadi bayangin lagi gaji Christopher teman-teman ya gitu. Nah, itu mungkin kita akan kayak, oh oke nih, maulah sama yang S2, kita lihat dulu ya. Soalnya dia udah punya pendalaman yang lebih, punya pemahaman yang lebih terhadap bidang itu gitu. Tapi kalau misalnya bidangnya itu baik-baik aja gitu, maksudnya kayak umum-umum aja, itu dinilai sama sih John sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya dia jadi gini, hitunglah kalau misalnya dia S2, kepribadiannya luar biasa. Oke, wah itu hadiah buat perusahaan tuh, bahkan itu hadiah gitu ya. Kalau dia S1, kemampuannya oke nih, dan kepribadiannya luar biasa gitu. Kita juga mau gitu. Jadi nggak selalu orang S2 itu dilihat lebih berharga di mata perusahaan. Tergantung bidangnya, tergantung kepribadiannya gitu. Karena buat apa kita hire orang pinter-pinter, tapi begitu datang di dalam perusahaan nih, kerja bareng sama tim, keras kepala, mau menang sendiri, terus nggak mau dengerin orang lain, terus malah selek sama teman-teman setimnya ini gitu. Lo curhat atau gimana? Enggak curhat kan, gue Enggak. kasih penjelasan yang komprehensif gitu kan. Gitu John. Jadi itu sih. Jadi S2 itu memang punya keunggulan nih teman-teman gitu. Tapi apakah itu segalanya? Tidak gitu. Oke. Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman di bawah yang dengerin juga kali. Kalau misalnya mau ambil S2, kalau bisa ambil yang spesifik sih. Gitu. Itu tips dari Jessica ya. Jadi kalau mau ambil yang spesifik dan bisa dihargai gitu. Jadi jangan ambil yang cukup common yang semua orang bisa ambil gitu. Misalnya kayak MBA, ya kan MBA gitu. Itu semua orang bisa ambil gitu. Betul. Tapi ambil sesuatu yang sangat spesifik, yang akhirnya bisa bikin lu bisa jual diri lu dengan lebih baik gitu. Menarik. Gue akan ke Tepi. Tep, lo S2-nya tadi apa Tep? Social science? Social entrepreneurship. Social entrepreneurship. Dan menurut gue ini cukup spesifik juga nih. Iya nggak? Spesifik sih, cuman emang tetap under business school juga. Cuman emang kan kalau MBA kan lebih kayak apa ya? Ya udah gitu, bisnis banget. Sementara kalau gue tuh kayak blended antara bisnis and social juga gitu. Cuman mungkin kalau yang apa ya, kalau gue kayak sih agak beda sih, karena gue kuliah S2 itu bukan yang kayak harus disertasi kayak yang tadi Christopher cerita gitu, yang spesifik lo harus bikin tesis gitu loh bro. Tapi gue kayak capstone project gitu, modelannya tuh kayak apa ya, ya coursework gitu, kayak bener-bener setiap courses yang gue ambil itu gue tuh harus kayak create project, either nanti misalnya gue harus jadi consultant misalnya untuk spesifik NGO atau social enterprise di US, atau gue harus kayak internship spesifik apa gitu. Dan bener-bener apa ya, nggak ada tesisnya gitu kuliah gue, emang sih gitu kan ya. Tapi kalau gue yang gue value banget sebenarnya lebih ke pertama network, kedua life skill sih. Jadi emang soal tadi ya kayak changing the mindset, the way lu kayak akhirnya ngelihat, wah ternyata kayak gini ya gitu, ekosistem entrepreneurship di US misalnya, connection to ini dan itu kayak yang gue value the most sih dari pengalaman S2. Jadi kayak sebenarnya secara apa ya, kalau dari point of view gue, apakah kuliah S2 itu segalanya? Enggak juga. Kayak untuk kita bisa menjual diri dan meningkatkan apa ya, nilai jual kita, terutama tadi ya kalau kita mau kerja di corporate atau company gitu, sebenarnya nggak harus sih emang S2 gitu. Cuman menurut gue, kalau buat case-nya gue sendiri ya, soalnya network-nya sih yang menurut gue jadi membuat gue bisa lebih mudah mungkin misalnya kayak proses pekerjaan atau apa segala macam gitu. Even ya opportunity untuk connect dengan ya specific organization yang emang gue inginkan gitu. Lebih yang kayak gitunya sih John kalau case-nya buat gue.
Tapi dulu ketika lo mengambil jurusan ini, pertimbangannya apa? Apakah tadi lo mempertimbangkan kayak something yang spesifik, ini mungkin akan banyak demand-nya banyak di masa depan sementara supply-nya dikit, gimana? Iya, kalau dulu kan kalau social enterprise pas 2010 gitu-gitu di Indonesia juga masih belum yang terlalu booming gimana gitu ya. Tapi kan emang belakangan kayak udah lumayan nih menurut gue, kayak udah lumayan yang rising juga. Apalagi juga yang ya even kayak Gojek gitu juga kan punya social mission ya. Berapa kali juga gue kayak sempat dengarnya kayak ya Gojek even though tech company tapi kita fokus loh sama social impact dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau balik lagi untuk menjawab pertanyaan lo, gue ngelihatnya sih dulu tuh social entrepreneurship sesuatu yang kayak unik banget gitu di mata gue, yang di Indonesia tuh belum banyak gitu yang offers gitu, even itu dari enablers-nya atau kayak ya spesifik kuliah tuh nggak ada gitu. Courses juga kayak dulu mungkin udah banyak kali ya online courses atau kayak gimana, cuman waktu itu gue terinspired aja sih, kayak iya ya, kenapa gue nggak ambil gitu loh spesifik nih kuliah S2 yang social entrepreneurship gitu, yang gue bisa belajar bisnis tapi gue juga bisa belajar in term of ya social things ya gitu, combination itunya. Jadi waktu itu gue benar-benar kayak ya research, cari-cari, dan akhirnya gue nemuin si kampus gue itu gitu, yang gue pikir pelajaran atau kayak coursesnya tuh unik gitu. Gue nggak harus yang rempong banget nih belajar ngerjain disertasinya semua segala macam, tapi gue lebih kayak bisa dapetin praktikalnya gitu loh, belajarnya gimana, connectionnya, networknya gitu. Right. Itu satu insight yang menarik sih, dimana tadi ada John, connection gue udah sama berhasil network masuk juga. rumah ya kalau mau nanya. Siap. Oke, lo mau gue tanya apa, Dit? Gue kan sebagai satu-satunya yang tidak S1 di sini, mungkin ngasih insight aja buat teman-teman. Pendidikan itu memang penting, apalagi kalau menunjang karir. Cuma tetap aja kita tuh juga punya diri kita sendiri ya. Jadi kayak upgrade skill, terus kita nge-branding diri sendiri kayak tadi Kak Jessica Steffi, Chris bilang gitu. Itu ngebantu juga gitu. Jadi gue selama ini nyari kerja dan semacamnya tuh gue cuma ngandelin skill gue sama portofolio gitu. Jadi gue nggak pernah ngasih ijazah, soalnya ijazah SMA gue aja hilang, nggak tahu kemana gitu. Jadi jangan sedih ya kalau belum S2 gitu. Kalau udah S1 alhamdulillah. Kalau ngerasa belum dapat kerja mungkin skillnya bisa ditambah-tambah lagi gitu. Itu Right, aja. right. Mungkin ini juga buat teman-teman yang kayak bahkan Dita juga kan nggak kasarnya nggak lulus S1 ya, Dit ya. Enggak, John, gue Tapi resign duluan aja. ya nggak Gue lulus lulus mandiri. nggak lulus S1, tapi dia juga kuliah itu satu hal gitu kan. Mungkin kayak ketika ada ijazah itu bisa membantu kita untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan gitu, mau itu S1 mau itu ijazah S2. Tapi kan sebenarnya balik lagi, yang dibutuhkan di pekerjaan itu kan adalah skill. Kamu kuliahnya tinggi juga belum tentu skillnya tepat atau terdevelop dengan baik, dan sebaliknya juga kamu tidak kuliah S1 atau S2 belum tentu juga kamu tidak bisa mengembangkan skill kamu dengan baik juga. Tapi mungkin tadi ada catatan juga yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan ketika kita S1 S2 ya. Tadi kalau dari Jess ada tentang perspektif, cara pandang gitu ya, ketika orang-orang misalnya yang kuliahnya bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya juga mungkin jauh lebih hebat gitu ya ketika berkuliah, itu juga wawasannya akan bertambah. Tapi jangan takut, bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan hal seperti itu. Menurut gue sekarang banyak banget caranya. Mau nonton video di YouTube juga bisa gitu ya, cari aja orang-orang hebat yang pemikiran hebat, tinggal kalian ikutin, follow orangnya di sosial media juga bisa segala macam, karena mulai banyak orangnya sharing. Atau juga kalau dari Tepi tadi ada masalah networking juga, dimana mungkin kamu bisa jadi bertemu dengan orang-orang yang tepat, calon orang-orang hebat di masa depan gitu ya. Bayangin misalnya, wah si CEO ini dulunya teman sekelas pas kuliah, wah lumayan juga gitu. Dan juga tadi ada masukan dari Chris, di mana coba kalian ambil S2 yang spesifik. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi nilai tambah gitu ya, menjadi nilai tambah biar kalian juga bisa
bisa menjadi ya apa ya, bisa ya direbutin sama perusahaan karena supply-nya dikit sementara demand-nya bisa jadi banyak gitu. Oke, udah sejam nih. Nah, jadi gue akan wrap up dari teman-teman. Speaker, adakah hal yang mau ditambahkan atau kesimpulan lain atau apa? Silakan. Silakan. Siapa dulu? Jess? Oke, mungkin buat wrap up, buat teman-teman yang sekarang masih galau mau S2 dulu atau karir dulu, semua tergantung balik lagi ke diri kalian. Tapi jangan lupa untuk selalu punya growth mindset sama coba perhatiin skill-skill kalian dalam berhubungan sama orang lain dan self leadership kalian kayak gitu sih. Karena in the end kalau kita sendiri nggak bisa memanage diri kita sendiri, kita nggak susah lah kalau kita nggak privilege untuk punya usaha sendiri gitu. Kalau kita masih mau kerja sama orang, yuk belajar manage diri kita lebih baik. Mau itu S2 atau enggak gitu. Itu dari gue, John. Oke. Thank you banget. Chris? Oke, gue paling tadi ya yang si Bang John singgung sedikit yang soal yang Airbnb cewek itu namanya ternyata Nina Mufle. Gue ketemu di LinkedIn nih. Jadi sebenarnya dia sampai bisa ternotis oleh orang Airbnb karena dia solving the problem sih. Dia analisa masalah Airbnb apa dan fokusnya harus di mana. Nah, jadi kalau dari gua, ketika kalian punya kesempatan S2, nanti akan lebih banyak kayak dilatih soal bagaimana kalian solving problem, begitu. Nah, jadi baik buat kalian yang belum S2 maupun yang nanti udah mau S2, ketika kalian bekerja dimanapun, nanti pasti kalian akan dituntut untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi dimanapun kalian bekerja, jadilah problem solver. Karena untuk itulah kalian di-hire. Dan karena kalau kalian bisa solving begitu banyak problem, kalian akan bisa dibayar tinggi sih. Gitu. Oke, nice. Berikutnya silahkan. Nu, mau nambahin Nu? Kalau dari aku sih, gimana pun kamu kayak setuju sama Dita tadi, gimana pun pendidikan atau gimana pun background pendidikan kamu, yang penting di masa-masa sekarang adalah skills dan juga personality sama cara pandang sih Bang. Jadi semua itu yang membentuk kamu, semua itu yang membentuk personality dan kepribadian, sehingga gimana kamu harus bisa fit in sama society. Oke, nice. Tap? Iya. Terakhir Tap? Boleh. Dari aku paling ini sih kayak mau S2 atau enggak atau apapun tadi kan sebenarnya cara buat kita apa ya, gue sih ngeliatnya add value lah gitu ya, add value to the society, to community, even ya to others gitu kan, itu banyak gitu. Emang nggak harus S2, bisa tadi lo mau nonton podcast, YouTube, whatever, sekarang tuh udah tools atau ways-nya tuh udah banyak banget gitu untuk kita bisa add value gitu, dan S2 itu salah satunya gitu. Dan kenapa sih emang kita harus tadi add value itu, ujung-ujungnya tuh nggak tahu ya, gue sih ngerasa kayak kita sebagai manusia tuh bakalan ngerasa meaningful, bisa ngerasa berharga kalau emang kita tuh berguna buat sesama, since kita juga kan makhluk sosial gitu ya. Dan we cannot kayak pouring from the empty cup gitu kan. Jadi kayak ya makanya kita harus isi terus gitu loh, harus punya mindset bahwa ya udah gitu, emang kita tuh masih gelas kosong yang siap terisi untuk terus belajar, untuk terus nantinya terisi, dan kita bisa tumpeh-tumpeh lah ibaratnya, berbagi lagi buat yang lain. Nice. Karena apa ya? Karena tadi gitu, ujung-ujungnya at the end of the day it's about the contribution kita juga gitu to others. How can we add value lah gitu to others. Jadi nggak penting soal lo harus S2 atau kagak atau gimana. Ya ujung-ujungnya mindset itu sih yang menurut gue matters buat kita coba renungkan dan resapi gitu. Gimana sih keberadaan gue itu berdampak, gimana sih keberadaan gue itu bisa add value to others. Caranya ya tadi, S2 atau enggak, ya up to you lah. You know how to answer that. Right. John, mau tambah dikit lagi boleh gak? Loh, masih ada loh. Masih dong. Cuma mau bilang sih sama teman-teman, kalau misalnya sekarang mau kepengen banget S2 tapi belum punya biayanya nih teman-teman, mungkin bisa pakai option, kalian bisa browse nih semua universitas terkenal yang kalian suka gitu ya. Kayak kalau aku boleh kasih contoh, Harvard itu punya banyak banget course, banyak banget di bidang apapun. Jadi kayak kalian mau dari course bisnis lah, course leadership lah, course self development lah, itu banyak banget, dan itu harganya tuh terjangkau, bahkan banyak yang gratis, dan kalian dapat sertifikat. Jadi
mau Harvard, mau Oxford, mau pokoknya research aja, akses banyak banget sekarang. Gitu, John. Oke, nice. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman karena Hello Dita udah ngilang, jadi langsung saja kita tutup. Terima kasih yang buat yang sudah ikutan. Jangan lupa di hari Kamis, ntar gue lihat kalendernya dulu. Di hari Kamis kita akan ada sesi berikutnya. Ini cukup seru, hidup minimalis. Masih perlukah Chris, lo minimalis nggak? Kayaknya lo agak minimalis juga Chris, nggak ya? Iya, gue lumayan minimalis sih. Yaudah, oke, gue akan ajak lo lagi di minggu depan hari Kamis. Dan buat teman-teman yang punya sharing, yang mau sharing seputar hidup minimalis, silahkan. Apakah semenjak gue membaca Marie Kondo hidup gue berubah gitu ya? Itu gue juga akan share beberapa tips dengan Marie Kondoing, dan juga mungkin kalau teman-teman butuh bahan bisa tonton dulu di Netflix, ada tuh Minimalism gitu. Sampai jumpa di hari Kamis, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Thank you juga buat teman-teman speaker, thank you ya.